Setelah mengajukan nanti Pak, nanti kita telaah apakah betul nanti kebutuhannya itu di sekolah lain. Ya, cuplikan video singkat tadi merupakan rekaman dari PAN RB berkaitan dengan regulasi mutasi yang sudah pun diizinkan. Namun Bapak Ibu, sampai saat ini belum ada edaran resminya. Nah, di video kali ini kita akan coba membahas bahwa edaran resmi itu bakal dikeluarkan oleh BKN ya, bukan PAN RB, yang tentunya ini berkenaan dengan regulasi mutasi. Salah satu penyebabnya adanya penolakan dari optimalisasi yang dilakukan BKN. Di samping itu kita sampaikan juga update bagi rekan-rekan yang sampai saat ini berstatus TMS yang belum ada kejelasan berkenaan dengan pengangkatan paruh waktu. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Sebelum nanti kita lihat regulasi berkenaan dengan mutasi yang sudah akan dikeluarkan surat edaran. Nah, ini kita akan sampaikan dulu Bapak Ibu bagi rekan-rekan yang sampai saat ini masih belum masuk dalam gerbong paruh waktu ya, bahkan ya, apalagi P3K secara umum. Ini akan ada informasi baik setelah adanya demo dilakukan di Palu. Semoga Kamis besok ada kabar baik untuk honorer yang tidak masuk P3K paruh waktu. Jadi bukan hanya di Palu, informasi rekan-rekan yang dinyatakan TMS pada sebelumnya yang akhirnya tidak dapat terangkat ya pada P3K paruh waktu pun ini akan terus ditunggu ya kebijakan dari pemerintah pusat. Dari Palu ya, pemerintah menargetkan masalah non-ASN ini tuntas di 2025 hingga masuk 2026. Sudah tidak ada lagi pegawai non-ASN. Namun faktanya hingga saat ini masih banyak honorer yang belum terakomodasi bahkan ke paruh waktu. Karena itu di banyak daerah, banyak honorer yang tidak masuk gerbong pengangkatan paruh waktu dan penuh waktu makin kencang menyuarakan tuntutan terkait nasib mereka ini. Nah, Bapak Ibu, di Palu juga sudah melakukan aksi ya ini. Mereka melakukan aksi pada 24 November kemarin. Merespon hal itu, Pemkot Palu menjanjikan akan segera melakukan konsultasi ke PAN RB untuk pengangkatan rekan-rekan ini yang belum dapat diangkat paruh waktu. Wali Kota Palu, Haryanto Rashid, saat berdialog dengan ratusan honorer, mengatakan Pemkot Palu berkomitmen untuk memperjuangkan nasib rekan-rekan semua. Nah, ini Bapak Ibu, bagi rekan-rekan yang berada di daerah lain yang memiliki nasib sama, agar segera juga yang melakukan pendekatan kepada Pemdanya agar dapat ya dikeluarkan regulasi segera agar rekan-rekan ini tidak ada lagi status non-ASN. Kalau status non-ASN tidak selesai, berarti rekan-rekan ini bakal dirumahkan. Meskipun tetap ada edaran yang ditunggu juga ya yang lainnya, yaitu berkenaan dengan edaran dari PAN RB larangan merumahkan rekan-rekan yang tak masuk dalam gerbong paruh waktu ini. Tapi tentu saja harus ada solusi ya bagaimana rekan-rekan ini setidaknya dapat diselamatkan masuk ke dalam P3K paruh waktu. Nah, Bapak Ibu, kemudian informasi yang kita tunggu dari tindak lanjut video yang disampaikan oleh Bapak Abah dari PAN RB tadi. Di suatu sekolah sudah belasan tahun, ada puluhan tahun, begitu terima lulus P3K, mereka ditempatkan tempat lain, Bu. Nah, ini menjadi kendala di sekolah asal mereka. Jadi di sekolah asal mereka agak susah mencari pengganti, yang mana honor tersebut sudah mungkin belasan tahun mengabdi di tempat asalnya. Jadi mereka berharap, sekolah berharap kalau lulus P3K, tempatkan mereka di tempat asalnya lagi. Pemenuhan tadi apabila dia akan dipindah sepanjang masih dalam satu wilayahnya boleh Pak. Misalnya di sini kelebihan guru mata pelajaran, ini matematika, di sana kurang guru pelajaran matematika. Nah, ini informasinya usulkan ke Bu Menteri, nanti Bu Menteri akan keluarkan, maka dia akan berpindah. Nah, itulah aturannya yang kita terapkan supaya apa? Nanti antara formasi yang kita keluarkan dengan database dengan BKN secara teknis itu nyambung Pak. Oh, ternyata orang ini sudah pindah ke tempat lain. Jadi sangat memungkinkan distribusi itu asal dia tidak berganti jabatan. Kalau sepanjang berganti tempat tapi dalam satu institusi itu masih diperbolehkan, tapi dengan syarat tadi untuk formasinya itu harus disesuaikan. Sudah bisa diajukan Pak nanti. Jadi begitu penempatannya sudah ada, ternyata pemenuhan anjab ABK-nya dia tidak di satu tempat, dia butuhkan di tempat lain, itu sudah boleh diusulkan melalui kebijakan Ibu Menteri. Nah, ini ada kejelasannya bahwa BKN segera menyiapkan SE terkait guru ya, meskipun di sini disebut guru, tidak menutup kemungkinan juga ya rekan-rekan P3 lain
P3K lainnya dapat mengajukan relokasi atau mutasi. Ini dapat kita simak dari penjelasan berikut. Ini salah satunya juga karena mungkin kemarin banyak sekali yang dilakukan optimalisasi namun akhirnya ditolak ya, karena memang mereka merasa sangat jauh. BKN mengizinkan ya relokasi atau redistribusi guru agar mendekati tempat tinggal atau domisili. Namun ada mekanisme yang harus ditempuh oleh para guru yang mutasi ke sekolah yang lebih dekat dengan domisilinya itu. Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah mengatakan banyak pemerintah daerah yang meminta solusi masalah relokasi ini ya. Nah, jadi memang sudah banyak keluhan-keluhan dari guru sebelumnya ya yang mendapatkan penempatan jauh ya. Sehingga ini akhirnya mengangkat kasus ini ke permukaan. Pasalnya ada sekolah yang kelebihan guru, namun tidak sedikit pula yang kekurangan tenaga pengajar. Nah, di sini disebutkan untuk mencegah sekolah merekrut tenaga non-ASN lagi, BKN pun mengizinkan Pemda memindahkan guru P3K ke sekolah yang minim tenaga pendidik. Silakan pejabat pembina kepegawaian merelokasi atau redistribusi ataupun remapping guru P3K mendekati tempat tinggalnya agar lebih efisien dan efektif. Nah, ini semangat ya. Jadi Bapak Ibu, dengan ada regulasi ini nanti surat edaran jadi bisa jelas ya. Dia mencontohkan guru P3K yang tinggal di Kota Semarang tetapi penempatannya di Kabupaten Semarang bisa direlokasi atau redistribusi ke tempat asal. Nah, dengan catatan Kota Semarang ada sekolah yang kekurangan guru. Wakil Kepala BKN Suharmin juga menambahkan redistribusi atau relokasi ini bisa berjalan bila Pemda terlebih dahulu yang mengubah data di sistem aplikasi kepegawaian. Nah, jadi memang ini tidak terlepas dari Dinas Pendidikan sebagai atasan awal dari para guru, lalu diajukan, lalu harus ke BKD karena ini dalam sistem harus dirubah juga ya, penempatan sebelumnya ke penempatan yang baru. Kemudian dicontohkan lagi guru P3K SMA A di Kota Semarang dipindahkan ke SMA B di Kabupaten Semarang. Pemda wajib mencantumkan perubahan itu di aplikasi, tentunya dengan analisis jabatan kerja atau analisis jabatan atau ANJAP ya. Jika belum diubah, maka kata Suharmin perpindahan tidak bisa dilakukan karena pasti akan tertolak sistem. Nah, ini Bapak Ibu kabar baik bagi Bapak Ibu yang guru khususnya sementara ini yang akan melakukan relokasi karena alasan jauh dan sebagainya. Ini bakal keluar regulasi surat edarannya yang nanti otomatis akan memudahkan Bapak Ibu berkoordinasi dengan BKD setempat dan Bapak Ibu juga dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.